Halo, selamat pagi Indonesia, selamat pagi dunia, selamat pagi DPR RI yang di demo semua masyarakat ya guys ya. Dari Sabang sampai Merauke semua bergerak masyarakat. Kebanyakan hampir 80% masyarakat ini turun ke jalan. Dan hampir 80% itu tidak suka sama DPR, baik itu DPR RI sampai DPR daerah. Ini kenapa wacana Gus Dur dulu pernah mengeluarkan dekret presiden untuk membubarkan DPR RI dan MPR ya guys ya, karena memang DPR RI itu sudah tidak sejalan dengan presiden. Dan itu pernah dilakukan oleh Presiden RI pertama Bapak Soekarno yang pernah membubarkan DPR tahun 65. Presiden Soekarno membubarkan DPR dan menggantinya dengan DPR GR yang karena beberapa alasan pada 5 Maret 1960 guys. Wacana ini pembubaran ini terjadi karena DPR tidak menyetujui RAPBN untuk tahun 1960 yang diajukan pemerintah. Jadi hampir-hampir sama kayak masa-masanya Gus Dur sama masa-masanya Bapak Jokowi, yang masalah utamanya itu undang-undang perampasan aset bagi koruptor. Ini sangat jelas sekali DPR RI itu tidak menyetujui. Lama sekali undang-undangnya tidak diketok palu ya guys ya. Jadi kayak gimana ya, DPR itu kan Dewan Perwakilan Rakyat yang mewakili aspirasi rakyat, tapi hilang fungsinya setelah sampai di pusat, membuat kebijakan, membuat undang-undang yang notabene itu tidak membela masyarakat luas, masyarakat pada umumnya, masyarakat kecil, bahkan berseberangan dengan kebijakan-kebijakan yang dilakukan presiden, terkesan menghalangi gitu ya, seperti aset perampasan itu undang-undangnya tidak pernah diketok palu. Hampir sama dengan Gus Dur dan Jokowi. Jadi kayak di Indonesia tuh kayak punya dua matahari, presiden dan DPR. Yang aslinya DPR itu untuk memantau, untuk mengerem presiden kalau ada kebijakan yang kebablasan. Itu DPR fungsinya untuk mengelokkan itu apa ya, menasihati, jadi remnya. Tapi ini malah kayak sewenang-wenang bikin kebijakan. Banyak kebijakan DPR RI yang justru menyengsarakan rakyat. Makanya Gus Dur itu pernah mengeluarkan dekret untuk membubarkan MPR dan DPR karena memang sudah tidak berfungsi lagi dengan semestinya ya. Kita lanjut lagi dengan cerita bahwa Soekarno pernah membubarkan DPR tahun 1960. Ini karena pembubaran terjadi karena DPR tidak menyetujui RAPBN untuk tahun 1960 yang diajukan pemerintah. Ini dulu DPR-nya berhasil dibubarkan karena apa? Karena masyarakat itu mendukung presiden jadi berhasil membekukan DPR RI. Nah ini beda situasi dengan Gus Dur, karena waktu itu Gus Dur karena mempunyai banyak kekurangan fisik yang membuat dia kurang dukungan dari masyarakat, niatnya mau membekukan DPR, malah Gus Dur sendiri yang dilengsarkan dan rakyat diam saja. Nah sekarang ini rakyatnya mau membubarkan DPR, ini Presiden Prabowo yang diam saja. Sebelumnya pemilu pertama Indonesia diadakan pada
1950-an sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1953. Pemilu 1955 dilaksanakan 2 kali. Pemilu pertama diadakan pada 29 September 1955 untuk memilih anggota DPR, sedangkan pemilu kedua diadakan pada 15 Desember 1955 untuk memilih anggota Dewan Konstituante pemilu 1955. Diikuti oleh lebih dari 30 partai politik dan lebih dari 100 kelompok dan calon perseorangan. Dikutip dari majalah Tempo 19 Mei 2008, Soekarno membubarkan DPR dengan mengeluarkan dekret Presiden 5 Juli tahun 1959 yang salah satu isinya adalah membubarkan lembaga tertinggi negara konstituante sebagai hasil pemilu 1955. Saat itu DPR dianggap gagal menghasilkan konstitusi baru untuk menggantikan Undang-Undang Dasar sementara atau dalam kurung UUDS. Selain itu, tugas dan wewenang DPR sebagai hasil dari pemilu 1955 ini sama dengan posisi DPR RS secara keseluruhan. Hal itu karena landasan hukum yang berlaku adalah Undang-Undang Dasar 1950. Karenanya melalui dekret Presiden pada 5 Juli 1959, Indonesia kembali pada Undang-Undang 1945. Adapun sejak Undang-Undang 1945 diberlakukan kembali, sistem demokrasi terpimpin mulai diterapkan di Indonesia. Selain itu, kabinet yang ada diganti dengan kabinet gotong royong, dan ketua DPR, MPR, BPK, dan MA diangkat menjadi pembantu Soekarno dengan jabatan menteri. Jadi kalau nanti bahayanya gimana kalau DPR itu bubar, nggak ada DPR, dibekukan. Itu sekarang kan masyarakat pinter-pinter ya guys ya. Semua masyarakat punya HP, punya gadget, punya tablet pintar. Jadi kalau nanti seumpama saat ini DPR dibubarkan ya, entah bagaimana caranya, mungkin dengan dekret. Pak Prabowo mengeluarkan dekret, tapi kayaknya ya Pak Prabowo nggak kurang berani, atau mungkin di demo besar-besaran DPR-nya hancur lebur, terus hilang, nggak ada DPR. Itu bahayanya ya masyarakat sendiri yang akan memantau presiden. Misalnya nanti nggak ada DPR, kalau Pak Prabowo punya kebijakan yang bertentangan, kan ada Android yang beritanya cepat menyebar. Jadi sekarang itu gampang, wong ini baru demo beberapa hari saja Menteri Sri Mulyani sama Menteri siapa itu sudah mengundurkan diri. Jadi hebatnya sekarang masyarakat Indonesia itu karena cepatnya informasi, jadi semuanya sekarang malah DPR-nya itu langsung dari masyarakat. Kalau kebijakannya kurang pas, kebijakannya menekan rakyat kecil, ya pasti demo lagi, dan pasti presiden bisa mengurungkan niatnya untuk membuat perpu yang menyusahkan masyarakat. Jadi nggak masalah kalau menurut saya, pandangan saya, kalau DPR itu dibubarkan. Ya, ini video kedua dari militan Jokowi ya guys ya. Ini cuma pandangan dari rakyat kecil seperti saya. Kalau suka dengan konten-konten saya, tolong dibantu dengan subscribe, like-nya. Terima kasih yang sudah transfer buat ngopi admin. Salam sehat selalu. Satu lagi ya, bukannya saya itu membenci DPR atau membenci Pak Prabowo, cuma kita berpikir secara logika saja. DPR itu sudah apa ya, tikus berdasinya itu, korupsinya itu sudah merajalela. Ada orang baik di sana, tapi 5% ini sudah kalah dengan yang jahat. Jadi lebih baik menurut saya tidak ada DPR di Indonesia yang tercipta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.